Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kami Kelompok Minahasa 2 Dinas Pariwisata. Perkenalkan, nama saya Warani Timothy, NIM 200811031000. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama saya Yeski Lomboan, NIM 1908110380. Saya mahasiswa aktif di Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya Natalia Rengkuan dengan NIM 190811030098. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi. Perkenalkan, nama saya Sandria Angela Merici Sumilat. Nomor induk mahasiswa 1908 1103 004. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi Manado. Perkenalkan, nama saya Claude Nirlin Pandey dengan NIM 190811030014. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Apa dasar mengapa kelompok kami memilih Dinas Pariwisata? Karena instansi ini merupakan salah satu organisasi satuan perangkat daerah yang penting dan menjadi salah satu acuan dan representasi dari keadaan suatu wilayah dan keberhasilan suatu pelayanan, baik internal maupun eksternal. Dilihat dari pendapatan suatu daerah, banyak didapatkan dari sektor pariwisata yang telah dikembangkan oleh pemerintah setempat. Dan alasan kami yang utama adalah kami melihat begitu banyak potensi pariwisata yang ada di Minahasa, khususnya di bagian Tondano Pante, yang belum terkelola dengan baik dan masih banyak kekurangan, padahal memiliki keindahan alam yang sangat bisa dikembangkan dan bisa dikata go internasional. Contohnya, di sana masih belum ada sarana kelistrikan, yang dimana itu adalah salah satu kebutuhan yang paling penting. Dan ada beberapa jalan yang sebenarnya luas menjadi sempit akibat mulai adanya kepadatan penduduk, yang menyebabkan kendaraan-kendaraan besar seperti truk, kontainer sudah sulit dan susah untuk berhenti. Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu mempromosikan lebih lagi dan terutama menarik investor modal masuk untuk membuka peluang dengan inovasi gebrakan baru. Lewat organisasi ini, banyak yang telah dihasilkan dan terbentuk dalam pemantauan peningkatan sumber daya manusia, baik dalam mengetahui program yang akan dilaksanakan, baik jangka panjang dan jangka pendek, serta program apa saja yang telah terlaksanakan dan sedang dijalankan. Dasar hukum yang diambil yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Yang ketiga, Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang keempat, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Tugas dan fungsi dinas. Tugas pokok, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang pariwisata dan budaya yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Fungsi 1. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang pariwisata dan kebudayaan. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan. 3.
penyusunan rencana dan program pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang pariwisata. 4. Pengkoordinasi fasilitas dan pemberian pertimbangan teknis atas izin usaha pariwisata. 5. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata. 6. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata. 7. Pelaksanaan monitoring dan evolusi pengembangan pariwisata. 8. Pengkoordinasi fasilitas dan pelaksanaan promosi pariwisata. 9. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata. 10. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri. 11. Pelaksanaan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan fasilitas pemasaran dan lomba. 12. Pelaksanaan pelayanan pendidikan dan pelatihan kesenian. 13. Pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan pusat kegiatan kesenian. 14. Pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaat nilai-nilai sejarah dan kebudayaan. 15. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaat kebudayaan. 16. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaat museum. 17. Pelaksanaan ketatausahaan. 18. Pelaksanaan evaluasi kegiatan. 19. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan. Struktur organisasi kerja terdapat 1. Kepala dinas, 2. Kelompok jabatan fungsional, 3. Sekretaris, 4. Kepala sub di bidang umum dan kepegawaian, 5. Kepala sub bidang keuangan dan pelengkapan, 6. Kepala bidang pengembangan dan destinasi wisata, 7. Kepala bidang pemasaran, 8. Kepala kelembagaan dan kebudayaan, 9. Kepala seksi dan usaha pariwisata, Kepala seksi pemberdayaan masyarakat, 10. Kepala seksi sarana pariwisata. Visi Minahasa maju dalam ekonomi dan budaya berdaulat, adil dan sejahtera. Misi 1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. 2. Mewujudkan pengembangan kewilayahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 3. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. 4. Memantapkan manajemen birokrasi yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Nawacita RRRD 1. Menghadirkan pemerintah yang melindungi segenap masyarakat Minahasa, memberikan rasa aman dilandasi kepentingan efektif, demokratif, dan berbangsa dan bernegara. 2. Membuat pemerintah tidak absen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. 3. Membangun Minahasa dari pinggiran dengan memperkuat daerah pedesaan Minahasa. 4. Memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Minahasa melalui percepatan pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. 5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Minahasa yang sehat, cerdas, terdidik dengan karakter kepribadian yang berdaya saing. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat sehingga Minahasa bisa maju dan sejahtera. 7. Membentuk karakter masyarakat Minahasa dengan memperkuat semangat Mapalus dan Sito Timautou. 8. Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial dengan menciptakan ruang dialog antar warga. 9. Memastikan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, pembangunan fasilitas publik. 10. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 12. Membangun fasilitas pariwisata di sekitaran Danau Tondano, Pantai Timur, dan Pantai Barat. 13. Pemberian bantuan usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan. 14. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga di desa-desa. Ada beberapa tugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang memang belum optimal dilaksanakan, seperti penyusunan rencana dan program kerja
yang belum terprogramkan dengan baik yang mempengaruhi tugas-tugas lain. Dan hal ini menjadi kekurangan untuk menjalankan peranan dalam mengembangkan objek wisata, melaksanakan beberapa program, yaitu pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan wisata, memberikan pelatihan, juga dalam pelaksanaan pengembangan kebudayaan objek, pemahaman yang mendalam mengenai kebudayaan, khususnya budaya dari objek wisata ini. Sebetulnya, pemberian penghargaan kepada tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah selama ini belum dilaksanakan. Hal ini terjadi karena ini belum diprogramkan. Namun, akan berusaha untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan budaya yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seperti pendidikan dan pelatihan kesenian. Adapun juga pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kegiatan wisata untuk mengajak dan sekaligus mempromosikan wisatawan dan investor asing untuk kegiatan yang ada di Minahasa yang dirangsang oleh adanya objek-objek wisata yang berwujud hasil-hasil seni budaya setempat seperti adat istiadat, upacara agama, tata hidup masyarakat, peninggalan sejarah, hasil seni, kerajinan-kerajinan, dan objek wisata yang kelompok kami angkat, yaitu tentang pesona pantai. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian dan promosi tempat harus disinambungkan dengan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.